Selamat malam pemirsa, kembali bersama kami dalam laporan eksklusif yang akan membongkar lapisan-lapisan tersembunyi di balik kehidupan selebriti yang tengah hangat diperbincangkan. Kisah Verrell Bramasta dan Fujianti Utami Putri yang awalnya terlihat seperti romansa biasa di dunia hiburan, kini terkuak dengan dimensi baru yang melibatkan sosok-sosok penting dan rahasia keluarga yang selama ini tersimpan rapat. Bayangkan, tiba-tiba saja, seorang figur politik terkemuka seperti Titik Soeharto secara mengejutkan muncul dan secara terbuka memberikan restu, bahkan menyatakan siap kawal sampai halal hubungan antara Verrell dan Fuji. Ini bukan sekadar dukungan biasa, ini adalah intervensi yang menarik perhatian, memunculkan pertanyaan besar tentang mengapa seorang tokoh sekaliber Titik Soeharto merasa perlu untuk secara eksplisit mengadvokasi hubungan asmara selebriti muda ini. Apakah ada agenda tersembunyi, ataukah ini hanya sebuah gestur tulus dari seorang politisi yang peduli? Kehadiran Titik dalam narasi ini segera mengindikasikan bahwa ada lebih banyak hal yang terjadi di balik layar daripada sekadar bumbu gosip hiburan semata, menuntun kita pada kemungkinan adanya koneksi dan pengaruh yang jauh lebih luas dari yang kita bayangkan. Lalu, tak lama berselang dari dukungan mengejutkan itu, Verrell Bramasta kembali menghebohkan publik dengan penunjukan dirinya sebagai Duta Maritim TNI Angkatan Laut, sebuah posisi yang diusung langsung oleh Komando Armada Republik Indonesia. Penunjukan ini tentu saja memicu beragam spekulasi. Apakah ini murni karena dedikasi ataukah ada faktor-faktor lain yang mempermudah jalannya menuju gelar terhormat ini? Verrell sendiri mencoba meredam spekulasi tersebut dengan menjelaskan bahwa ia dipilih untuk menjadi korong informasi bagi program-program Angkatan Laut, sebuah peran yang menurutnya ia emban untuk menggaungkan inisiatif seperti olahraga air dan ketahanan lingkungan kepada masyarakat luas. Namun, penjelasan ini justru membuka pintu pada pengungkapan yang lebih mengejutkan lagi, yang selama ini menjadi rahasia keluarga Verrell dan kini tiba-tiba saja terkuak ke publik. Pengungkapan itu datang langsung dari mulut Verrell sendiri, yang tak ragu berbagi cerita tentang latar belakang keluarganya yang memiliki koneksi kuat dengan dunia angkatan laut. Sebuah fakta yang sama sekali tidak diketahui oleh banyak orang. Verrell menyebutkan, sedikit dari teman-teman yang tahu keluarga saya itu, banyak yang dari angkatan laut. Sebuah pernyataan yang langsung memicu rasa ingin tahu. Dia kemudian secara spesifik merujuk pada almarhum kakek dari pihak ayahnya, Ivan Fadila Sojoko, yang ia panggil dengan sebutan Eyang Papa. Sosok sang kakek yang ternyata bukanlah prajurit biasa, melainkan seorang perwira tinggi dengan catatan sejarah yang membanggakan, di mana beliau adalah Jenderal Bintang 1 pertama di Indonesia pada saat itu. Sebuah pengakuan yang tentu saja mengejutkan dan menjelaskan mengapa Verrell, sang aktor dan politisi, kini mengemban peran sebagai Duta Maritim. Pengungkapan ini tidak hanya menjelaskan koneksi Verrell dengan dunia militer, tetapi juga menyoroti bagaimana bakatnya di bidang olahraga, termasuk berenang, pingpong, dan bulu tangkis adalah hasil didikan langsung dari almarhum eyangnya yang seorang pelaut sejati, menunjukkan warisan disiplin dan kecakapan yang mengalir dalam darahnya. Sementara itu, di sisi lain narasi ini, kita melihat drama keluarga yang tak kalah menarik, yang melibatkan Haji Faisal, ayah dari Fujianti Utami Putri. Sebagai seorang ayah, naluri protektifnya terhadap putri bungsunya tampaknya tidak pernah pudar. Bahkan ketika Fuji kini sudah dewasa dan hidup mandiri di rumahnya sendiri. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, pengusaha tekstil ini secara terbuka mengungkapkan rasa cemasnya yang tak pernah padam, terutama menyangkut lingkungan pergaulan Fuji. Kekhawatiran ini adalah cerminan dari peran orang tua yang terus beradaptasi. Meskipun Fuji sudah tidak lagi tinggal serumah, Faisal mengaku tetap menjalankan peran protektifnya, kini melalui video call setiap pagi, menanyakan siapa saja yang ada di rumah dan kemana putrinya pergi. Ini adalah potret modern dari pengawasan orang tua yang terus-menerus. Haji Faisal menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menerapkan aturan seketat dulu seperti memberlakukan jam malam dan kini lebih menaruh kepercayaan pada putrinya yang ia nilai sudah bisa menjaga diri dan membedakan hal yang pantas atau tidak. Dia percaya bahwa Fuji sudah tahu sekarang baiknya, sudah bisa mengukur apakah ini pantas atau tidak pantas.
Sebuah pengakuan yang menunjukkan evolusi dalam pendekatannya sebagai orang tua. Namun, di balik kepercayaan itu, tersimpan kekhawatiran yang mendalam dan sebuah pengakuan yang mengejutkan. Haji Faisal secara terang-terangan mengaku sangat protektif terhadap lingkaran pertemanan Fuji. Dia bahkan tak segan memberitahu Fuji jika dirinya tidak menyukai salah satu temannya, menunjukkan bahwa meskipun Fuji telah dewasa dan mandiri, pengaruh dan pandangan orang tuanya, khususnya sang ayah, masih memiliki bobot yang signifikan dalam keputusan dan lingkar pergaulannya. Ini adalah bukti bahwa dalam dunia selebriti yang serba terbuka, jalinan antara kehidupan pribadi, pengaruh politik, warisan keluarga, dan kontrol orang tua seringkali jauh lebih kompleks dan berlapis daripada yang terlihat di permukaan, membuktikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh figur publik ini mungkin tidak sepenuhnya atas kehendak mereka sendiri.